gimana tanggapan Bapak tentang teh andaliman? Wah, itu mantap deh. Udah terkenal itu, mulai mendunia. Amin. Mantap, sukses, Puji sukses, Tuhan. sukses. Yes, Pak. Pak, saya bawa teh andalimannya, nanti kita bisa minum bersama. Boleh. Siap, Pak. Siap. Siap. Siap, Pak ya. Oke, Pak. Thank you. Oke. Terima kasih, Pak. Demikianlah interview Ibu Intan dengan Bapak Kadin Indonesia. Ayo kita ikuti acara selanjutnya. Ikut koperasi di Kadin Sumatera Utara, beliau yang akan menjawabinya. Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Usaha, yaitu Saudara Tony Silvaraj, yang alhamdulillah saat ini dipercayakan oleh Kadin Indonesia untuk Komite India, Pakistan, Bangladesh, ada lagi Sri Lanka. Bayangkan 4 negara, beliau hanya diwakili oleh satu Sumatera Utara, Saudara Tony Silvaraj. Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi, Bapak Badrevi, silakan Pak Badrevi. Ini Pak Badrevi. Kalau ada hubungan masalah Bank BRI dan sebagainya, beliau ini sangat dekat dengan Bank Rakyat Indonesia, dengan BRI. Ada lagi yang belum disebutkan, ada lagi Bapak dan Ibu yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Pak Ketum, Pak Waketum. Jadi kalau di pemerintah Republik Indonesia ada presiden yaitu Jokowi, ya wapresnya Ma'ruf Amin, maka presiden untuk swasta di Indonesia adalah Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Edi Ganevo. Ya. Dan juga untuk perdagangan ada Wakil Ketua Umumnya, Pak Dian Prasetyo. Ya. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, Pak Ketua Umum, pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah, ini tempat tidak cukup Pak, masih tengok di belakang berdiri Pak Dian. Di luar masih ada, di bawah saya dapat security masih antri Pak. Ini kita kalau Sumatera Utara Pak, sumut, semua urusan mesti tuntas. Jadi kita menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu kita, kalau sudah katanya oke, dan kita tentu dengan konsep bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ikat batang, mari tancapkan batang merah bercabang 2. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, Kadin Sumatera Utara mempunyai konsep pertama mencerdaskan. Kami mencoba mencerdaskan para UKM. Kelas yang kita urusi adalah menengah ke bawah. Bagaimana UKM bisa naik kelas, produk UMKM go ekspor, ya. Kami juga dengan konsep menyatakan A, B, C, G, F. Kami libatkan para akademisi, perguruan tinggi yang ada. Di sini Pak Dian, dari perguruan tinggi ada, dari yang swasta dan dari negeri ada yang mewakili, dari USU, UISU, Nomensen, Muhammadiyah dan sebagainya ada yang mewakili. Jadi para akademisi mengkaji apa-apa yang bisa dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 187 tentang Kadin, berbicara tentang dagang, bicara tentang industri dan tentang jasa. Tentunya itulah kami merangkul para akademisi. B-nya adalah businessman, para pelaku usaha. Di sini sore ini Kadin itu ada anggota biasa dan anggota luar biasa, Pak Ketua Umum, himpunan, kemudian gabungan, asosiasi-asosiasi yang anggota luar biasa berhadir di sini, anggota biasa dan anggota luar biasa. Kemudian tentunya koperasi, ada koperasi. Kami lihat ada koperasi dari NU, ada yang hadir koperasi NU. Ya, silakan berdiri Pak. Ada berapa anggota Bapak? Ada berapa anggota ya? Ya. Kemudian dari UKM Nusantara, anggotanya Ibu Chandra Bagi, Pak Binsar. Ini Pak Binsar. Berapa anggota Bapak? Berapa? 279 anggota beliau. Kemudian ada dari khusus Andaliman, mana Ibu Intan? Ibu Intan, berapa anggota Ibu Intan? 5 yang datang kemari. Ya, tapi beliau udah ekspor itu produknya. Kemudian dari koperasi nelayan, ada koperasi nelayan. Oke, dari Mandiri, koperasi Mandiri,
Baik, dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah koperasi dan sebagainya jadi berhadir di sini juga. Makasih Pak Doktor yang dari Malaysia juga berhadir di sini. Bapak dan Ibu, B-nya businessman, tadi pelaku usaha, C-nya adalah komunitas. Di sini ada komunitas andaliman, ada komunitas karet, ada komunitas kopi, ada komunitas lain yang berhadir bersama kita pada sore ini. Community. Yang tentunya G-nya adalah government, pemerintah. Pemerintah fungsinya sebagai memfasilitasi, fasilitator, dan juga regulasi peraturan. Yang tidak kalah pentingnya adalah M-nya, media. Media cetak elektronik, alhamdulillah Pak Dian sore ini ya ada yang domestik ya dari media, kemudian dari semua online yang ada juga di Medan ini juga berhadir. Ini acara hari ini diliput Pak untuk ke 34 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dan ke seluruh Indonesia, karena kami punya Kadin TV, yaitu Kadin TV Sumatera Utara. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dunia perbankan, di sini ada perbankan BRI, Mandiri, Bank Mega dan sebagainya berhadir bersama kita. Ya, tinggal pilih mana servis yang paling bagus. Bapak dan Ibu tinggal pilih, ada perbankan yang ada di sini. Kemudian ada Pelindo, ya direksi Pelindo juga berhadir, dari Angkasa Pura juga yang mewakili penerbangan, pelayaran dan sebagainya. Jadi di sini darat, laut, udara semua ada. Juga kepolisian juga berhadir bersama kita pada sore yang berbahagia ini. Danau Toba indah berseri, warganya rumah rukun terjalin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu, nuansa hari ini adalah masih Idul Fitri. Tentunya kami atas nama Kadin Sumatera Utara mohon maaf lahir dan batin bila mana kami belum bisa secara seluruhnya membantu Bapak Ibu dalam usaha yang ada di Sumatera Utara ini. Tapi kami hakul yakin, percaya hari ini program dari Kadin Indonesia, Bapak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum di sini, setelah pelantikan pengukuhan minggu yang lalu, baru Sumatera Utara di luar Jawa yang mereka datangi. Ya, jadi ini memberi semangat kepada kami Pak Ketua Umum, Pak Wakil Ketua Umum. Kami siap bekerja sama dan sama-sama bekerja di 38 kabupaten. Ada yang mewakili kadin-kadin kabupaten kota pada sore ini. Itu masih berdiri Pak Dian, di belakang itu masih banyak lagi. Ya, jadi tentunya antusias dari Bapak dan Ibu, kami mohonkan Pak Ketua Umum, Pak Wakil Ketua Umum, tolong kiranya kalau ada peluang yang ada, tolong diberi kepada kami. Kami tidak bermental duafa, meminta-minta, tapi kami siap untuk melaksanakan itu. Ada Pak Rahim di sini. Pak Rahim ini mantan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan beliau juga dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bapak dan Ibu, kami mencerdaskan, memberdayakan semua stakeholder yang ada, kemudian memasarkan produk-produk UMKM. Kami coba pasarkan untuk go ekspor. Insya Allah Desember nanti 10 sampai 13 Desember di Sumatera Utara, di kawasan Danau Toba akan kita gelar Expo Spices International, Expo Rempah, ya, Expo Rempah yang tadinya sudah dijadwalkan di Taman Mini Indonesia. Alhamdulillah atas kerjasama Kadin Indonesia, Kadin Sumatera Utara, pelaksanaan itu dipindahkan ke Sumatera Utara. Ini kepercayaan kepada kita. Mari kita bersama-sama pada 10 dan 13 Desember nanti mensukseskan pelaksanaan Expo Internasional Rempah-Rempah ini. Kenapa dulu Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah? Justru karena itu, dengan memperingati 500 tahun Hari Rempah Internasional, nantinya akan kita gelar di kawasan Danau Toba pada tanggal 10 sampai 13. Kemudian Pak Ketum kami laporkan juga, kami sudah ada kerjasama dengan Jepang, yaitu pengiriman tenaga kerja ke Jepang khusus yang skill. Ada Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Pak Putra, kita yang skill kita kirim ke Jepang. Ini juga sekarang persiapan dalam rangka Olimpiade di Jepang. Kami mengirim tenaga kerja termasuk produk-produk halal untuk pelaksanaan Olimpiade nanti. Kemudian dengan Jerman juga kami kerjasama, pengiriman tenaga yang skill ke Jerman dengan modal 35 juta rupiah. Tapi dia sudah bisa dapat beasiswa, dia sudah bisa bekerja di Jerman untuk itu. Kemudian
ada laporan dari Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Pak Roy Gultom, kita sudah bisa membuat bagaimana visa sekarang sulitnya untuk investor-investor asing datang di Indonesia, tapi dengan Wakil Bidang Pariwisata Pak Roy Gultom kita bisa tembus ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau banyak kali pertanggung jawabannya. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian kepada Khairul Muhallim, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara yang begitu semangat dan luar biasa. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu pergi ke Pekan. Yang Khairul Muhallim ini luar biasa. Boleh sekali lagi bertepuk tangan. Selamat datang Pak Rahim, Ketua PBB ISMI Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan sambutan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Bapak Dian Prasetyo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Ibu dan Ibu. Yang terhormat Kadin Indonesia Sumatera Utara, Bapak Khairul Muhallim. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Amiruddin MS. Semoga beliau diberikan umur panjang barokah. Yang terhormat Direktur Pelindo 1, Bapak Prasetyo, atau yang mewakilinya Direktur Transformasi Bapak Joko Muhuda, dan Bapak Direktur PAM Sumatera Utara Bapak Kabir Bedi. Yang terhormat Konsul Timor Leste Bapak Irawan, serta Kadinda 34 kabupaten dan kota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, perkenalkan, saya Dian Prasetyo, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. Kebetulan saya dimandatkan oleh Bapak Edi Gamivo untuk mengisi posisi tersebut. Setelah mendengarkan paparan dari Bapak Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, izinkan saya Pak Ketum Sumut untuk menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Monas. Wahai Kadin Sumatera Utara, mari kita naikkan ekonomi UMKM naik kelas. Baik, terima kasih. Di sini kami datang dengan Pak Ketua Umum beserta 9 rombongan dalam hal misi untuk membangkitkan ekonomi yang sempat stuck karena pandemi virus corona. Tentunya dengan tema paradigma baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketum Kadin Sumut. Di sini saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. Tentunya banyak yang harus saya tanggung. Di antaranya memajukan UMKM untuk wilayah Sumatera Utara pada khususnya. Yang artinya saya berhak untuk memajukan yang mana ada unsur jual dan beli, itu adalah urusan dari perdagangan. Begitu Pak Ketum ya. Oleh sebab itu kami di sini membawa beberapa program. Di antaranya satu, kita akan membawa program-program atau produk-produk UMKM dari Sumatera Utara, yang mana produk itu akan kita bawa ke pabrik, kita jual, kita distribusikan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan bila perlu kita ekspor ke mancanegara.
Yang kedua, tentunya kita Kadin mengikuti ekonomi tren masa kini, yaitu ekonomi digital. Hari ini pertama kali kami memperkenalkan produk Kadin yang bertemakan digital, yang berbasis kripto. Kita punya produk dari Kadin, binaan Kadin, milik Kadin, milik semua anggota Kadin di seluruh Indonesia, yang kita beri nama Host Coin. Host itu kita ambil dari alamat kantor kita, yaitu Jalan Host Cokro Aminoto. Kebetulan dengan Pak Ketum saat ini kita lagi memperkenalkan produk Kadin yang tentunya akan sedikit mengobati dari masa-masa krisis. Kenapa? Karena dengan uang 100.000 kita sudah bisa berinvestasi. Dengan 100.000 kita menciptakan pengusaha-pengusaha baru di era digitalisasi. Tentunya program selanjutnya yang ketiga, yaitu kita dari pusat membawa program baru, produk binaan Kadin nasional. Kebetulan bulan yang lalu kita dengan Pak Ketum kunjungan ke Sidoarjo, Jawa Timur. Kita saat ini sudah punya produk sendiri, yang mana produk tersebut sudah memakai label nama Kadin, yang artinya itu adalah gebrakan pertama bahwasanya Kadin pimpinan dari Bapak Edi Ganevo yang bertema paradigma baru, bukan Kadin ecek-ecek. Dan yang selanjutnya, kita juga punya program yang terakhir, mengingat maraknya perusahaan yang tentunya membutuhkan security, jasa pengamanan, maka Kadin Pusat juga mempunyai binaan jasa security, itu juga binaan Kadin, nanti akan dikembangkan dan diteruskan di Sumatera Utara oleh Bapak Ketum Sumut, Bapak Khairul Ahli, yaitu kita punya EDB untuk jasa security. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Untuk menutup pembicaraan saya, izinkan saya untuk memberikan pandu. Jalan-jalan ke Kota Medan, pagi-pagi sarapan subuh. Kalau mau investasi aman, mari kita join Kadin punya kripto. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Bapak Dian Prasetyo. Hadirin yang berbahagia, Ketua Umum Kadin Indonesia yang kami muliakan, kami tahu Bapak orang yang arif dan bijaksana, paham kias arif diumpama, selalu memegang janji dan kata-kata. Ibarat kata, besarnya tempat kita bersandar, tingginya tempat kita memandang, rimbunnya tempat kita berteduh dari sengat hujan dan panas angin. Untuk itu, Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Edi Ganevo, setelah sampai di Sumatera Utara, negeri yang kami cintai ini, biarlah sejenak tegak berdiri menyampaikan kata seikhlas hati, biar puas rasa di hati. Terbang tinggi, sirama-rama, sama terbang sebuah udara. Mari kita dengar bersama-sama Ketua Umum Kadin Indonesia akan bicara. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Edi Ganevo. Pakai pantun semua.
pergi ke dapur dengan gembira untuk membuat sayur dan lada. Pada pembawa acara, protokol yang membawa acara, terima kasih atas waktunya. Silih berlipat, sirih pinang, siri dari Sumatera Utara. Otomatis kata selamat datang. Awal bismillah buka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur tentunya dan intinya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kenikmatan, kesempatan, kesehatan yang selalu diberikan kepada kita, termasuk pada hari ini. Yang terhormat dan berbahagia Buya Dr. Kiai Haji Abdul MS. Terima kasih Pak telah menyempatkan diri berada di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan kami juga akan mendapatkan manfaat dari kehidupan Bapak. Kemudian yang terhormat Waketum Kadin Pak Dian Prasetyo yang barusan tadi membacakan pidatonya Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Pak Hairul Mahadi. Kemudian hadir juga di sini Dirut PDAM Pak Kabir Dedi PDAM tadi. Ada juga dari Pak Mega, dari Mega Syariah. Itu kalau Mega konvensional Pak Mustaman itu teman saya sebangku sekolah di pusat. Dari BRI dan dari Mandiri serta dari Pelindo, dan tentunya kami hormati juga dari Komite India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka di sama-sama Jakarta, Pak Tony Subaraj. Sendiri Pak. Jadi SPM ini memang bagus-bagus sehingga satu-satu kita tarik ke pusat. Dan minta izin Pak Mahali Timur Leste juga kami bawa ke pusat menjadi Komite Luar Negeri Timor Leste. Yang terhormat juga Pak Ketua PBSMI, Pak Rahim, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari asosiasi, dari lembaga usaha, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Hadirin hadir di dalam, hadir out tadi katanya masih ada di luar, hadir out tapi hadir masih di luar. Tentu sangat berbahagia kita hadir di sini. Ini adalah kunjungan kedua kali setelah pemilihan musyawarah nasional bulan Desember kemarin. Kunjungan kedua ke provinsi dari pusat. Yang pertama kami lakukan ke Surabaya. Jadi seperti ceritakan Pak Ian, pulang dari Surabaya kami langsung membawa oleh-oleh, yaitu produk-produk yang bisa kita pasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin nanti bisa keluar. Kami harapkan juga kehadiran kami di sini akan seperti ini. Seperti kata Pak Dian tadi, kita akan kembangkan, kita akan pasarkan produk-produk teman-teman kita di daerah, kita pasarkan ke daerah-daerah lain dan juga kita usahakan ke luar negeri. Jadi sebagai tema yang ada yaitu peluang usaha di era normal dengan paradigma barunya. Memang di saat pandemi ini ternyata kebiasaan itu berubah. Inilah yang dinamakan era normal. Mau tidak mau kita harus berubah. Yang tidak berubah pasti tertinggal dan akan tergilas. Untuk itu mari kita sama-sama berubah, menyesuaikan diri, dan juga mudah-mudahan akan memberikan rezeki kepada kita semua. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, mungkin juga bisa dimanfaatkan di Sumatera Utara ya. Sektor-sektor yang terdampak ini ya ada transportasi, ada pariwisata dan lain-lain. Nah
kalau kita lihat dari pariwisata, mungkin tadi saya sempat ceritakan dengan Pak Hairul bahwa di Sumatera Utara ini ada Danau Toba yang sangat terkenal di seluruh dunia, dan kita tahu bahwa setiap orang asing masuk ke Indonesia itu harus dikarantina 5 hari bahkan mungkin 7 hari. Mereka pada nggak mau dikarantina karena ya nggak enak dan jenuh mungkin. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan karantinanya itu di tempat wisata? Karena tempat wisata itu sepi, tidak ada orang yang mau wisata. Nah, sekarang mereka karantina wisata namanya. Seperti itu Pak Mali, supaya diusulkan dengan bagian pariwisatanya, supaya dibuka peran masyarakat dari luar negeri yang masuk itu di karantina berwisata, sehingga mereka tidak jenuh dan bisa menikmati view-view yang ada di Sumatera Utara, atau mungkin ada tempat-tempat lain juga. Nah, ini bisa dikembangkan juga mungkin di seluruh Indonesia. Ini yang dimaksud peluang di Indonesia. Kita harus menciptakan peluang-peluang baru. Kita harus berubah karena zaman ini adalah zaman disruption sejak 4.0 ini. Siapa yang tidak mau berubah, dia pasti kena disrupsi. Dia akan tergilas. Nah, kemudian ada juga program-program lain seperti tadi dikatakan Pak Dian, bahwa apa produk unggulan dari Sumatera Utara itu? Produk-produk UKM, apalagi akan menyambut Hari Rempah Dunia, ya Pak Hairul ya, Hari Rempah Dunia. Mari kita buat, kita kumpulkan, kita pamerkan nantinya rempah-rempah dari Sumatera Utara, mungkin juga nanti dari seluruh Indonesia. Kita pamerkan di Danau Toba ya, bulan Desember ya, Desember. Jadi mari kita sama-sama dan pusat akan mendukung. Tidak hanya pameran, tapi kita akan mendukung berjualan, memasarkan, baik di seluruh Indonesia maupun ke luar negeri. Saya sangat meyakini komitmen Pak Dian untuk membesarkan Kadin, terutama bidang perdagangan UMKM. Oleh karena itu, kunjungan kami mulai dari bulan kemarin akan terus dari provinsi ke provinsi dan seterusnya. Dari sini mungkin kami akan ke Bandung, dari Bandung kami akan ke Makassar, ke Manado dan seterusnya. Dan kami akan keliling semua. Kami berharap ada produk dari sini yang bisa kita bawa ke daerah lain. Walaupun itu umpamanya belum begitu bagus, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki, kita kemasannya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa produk yang ada tadi sudah dikatakan oleh Pak Dian, ada security. Jadi security mungkin bisa di sini sebagai agent pemasarannya. Ada perkebunan di sini banyak dan lain-lainnya, ada perusahaan besar. Kan ya teman-teman di sini bisa menjadi agen marketing. Ini kan nanti sudah menciptakan juga peluang-peluang usaha yang ada. Semua. Jadi apa yang kami lihat tadi nanti itu ada peluang yang bisa kita pasarkan ke tempat lain, ini akan kita bantu, akan kita pasarkan. Ya tentunya bicaranya tetap bicara bisnis ya, bicara bisnis. Karena barang di sini ataupun jasa di sini kita pasarkan ke tempat lain harus mendapatkan manfaatnya juga. Selama itu tidak merugikan masyarakat. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Dian bahwa ada peluang digital sesuai dengan zamannya sekarang ini, era digitalisasi, di mana kita tahu Pak Presiden berkali-kali mengatakan kita harus tahu itu 4.0. Kita harus tahu itu apa kripto. Kita harus tahu itu apa e-commerce. Harus dipelajari. Itu baik di mahasiswa, di tempat umum, bahkan di ASN pun beliau selalu berpidato seperti itu. Segera pahami bila perlu kita buat apa itu kripto, apa itu bitcoin dan sebagainya. Dan kita bersyukur ternyata rezeki itu ada di kita. Pak Presiden bicara seperti itu, Pak Mendak bicara seperti itu. Tiba-tiba ada orang datang membawa program kripto yang sebenarnya bukan untuk kita, orang lain, tapi dia untuk komunitas. Kebetulan dia nyasar dan kita cerita dan dia tahu Kadin kita ini komunitasnya sangat besar karena UMKM, dan akhirnya mereka serahkan kepada kita program tersebut. Itulah yang tadi disebut oleh Pak Dian adalah host coin. Host coin itu adalah host of secure coin. Jadi rumah koin yang aman. Rumah koin yang aman.
Tapi sebenarnya posko itu adalah Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 122. Alamat kita di Jakarta, alamat Kadin. Ini artinya benar ini punya Kadin nih, bukan sembarangan. Sebelum kita terima itu juga, kita pelajarin selama 1 bulan. Kita survei, kita cek teman-teman yang ada dari kepolisian, cek dari keuangan, dari OJK dan sebagainya, cek semua, ternyata itu memang barang bagus, bukan abal-abal. Artinya ini karena dia adalah jual pembeli itu di bawah perdagangan modal, makanya Pak Ian yang membawanya ke sini. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memanfaatkan ini, orang lain pasti membuat. Dan Presiden sudah memerintahkan akan membuat kripto juga, dan juga akan membuat namanya exchanger yang milik pemerintah. Nah, mudah-mudahan exchanger pun kita akan buat juga. Kalaupun tidak akan buat, mungkin kita akan coba ya ambil sedikit akuisisi punya orang. Mudah-mudahan bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, artinya begini, kalau kita tidak berbuat, Kadin atau Indonesia tidak berbuat, maka orang dari luar akan masuk. Orang dari luar masuk karena ini adalah bisnis milenial yang banyak sekali penggunanya dan transaksinya sangat besar sekali, sangat besar dan banyak dan berkali-kali. Kalau orang luar yang masuk, maka kita akan kehilangan liquid. Barang kita ini akan keluar, tapi dana kita akan keluar. Tapi kalau kita yang memiliki, maka likuiditas yang dari luar kita tarik ke dalam. Nah, tujuan daripada Pak Dian datang ke sini ada teman-teman selain produk tadi dan juga produk kripto, karena kripto ini baru sebulan ya Pak Dian ya. Dia masih di bawah, yang masih harganya murah. Menurut Pak Dian dan teman-teman dari konsultan, bahwa kita ajak dulu seluruh teman-teman kita UMKM, kita ajak dulu seluruh pengurus. Mumpung dia masih murah, walaupun itu hanya 100.000, itu mungkin dapat sekitar 20 koin atau 50 koin. Target di akhir tahun itu adalah 1 koinnya 1 juta minimal. Mungkin kalau yang tahu pasti banyak yang tahu. Dulu Bitcoin itu banyak di bawah 10.000. Sekarang angkanya berapa? 500 juta. Bahkan sempat menyentuh 800 juta. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak ikut aja 100.000 aja tidak apa-apa. Diamkan saja nanti 1 tahun buktikan dia atau tidak sakit. Ya. Dan ini murni syariah. Kenapa saya katakan? Ini jual beli murni. Pada saat dia tinggi kita jual, pada saat dia rendah kita beli. Sama barang apapun juga begitu. Kita beli makanan atau beli apa, kita lihat harganya murah apa tinggi. Kalau murah kita beli, pada jual kita pedagang kita jual. Jadi tidak ada main-main karena ini benar-benar market. Bapak Ibu, terima kasih dan tentunya ini masih dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal ya, masih ya. Jadi kambing merah berkulit kulit putih seputih lilin. Saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi terima kasih, kita sudah Lebaran, sudah maafan di mana kita 1 bulan sebelumnya itu sudah berpuasa, menahan lapar dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita berdoa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, katanya kan kamu untuk berpuasa sebagai orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, kita bersyukur semoga semuanya ini puasanya genap 30 hari. Ya, walaupun mungkin ada yang hari pertama dan hari terakhir saja ya. Atau 30 hari, setengah hari saja. Karena ada. Tapi kalau dibayar, harus dibayar ya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Saya dari pengurus pusat, mewakili ketua umum dan teman-teman di pusat, saya mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya semoga pertemuan kita ini akan membawakan berkah bagi kita semua, bagi masyarakat Sumatera Utara, dan tentunya bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Terima kasih. Apalagi ya?
pantun apa lagi? Bingung nih. Kambing merah berkulit putih, kulit putih berlobang-lobang. Kami ucapkan terima kasih. Mohon doa besok kami pulang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Edi Kendiaku. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menetap mengenal dasar terpilih mengatakan Kabupaten Bengkulu Pak Gubernur tempat kita dengan sambutan Gubernur Sumatera Utara disampaikan staf ahli Gubernur Bapak Agus Tri Priyono dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kan pada kesempatan sore kali ini saya membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara pada acara halal bihalal sekaligus peluncuran peluang usaha di era new normal dengan paradigma baru yang dilaksanakan oleh Kadin Pusat dan Kadin Sumatera Utara. Yang terhormat tentu saja Bapak Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Pusat tadi Bapak Edi Genevo yang telah memberikan banyak petuah kepada kita dalam rangka menggugah para pelaku usaha di Sumatera Utara agar bisa bangkit di era new normal ini. Yang kami hormati juga sahabat saya Ketua Kadin Sumatera Utara Bapak Khairul Mahali, tadi sudah berbincang-bincang dengan beliau jelas. Bapak dan Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berhadir, Bapak dan Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pelaku UMKM, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu saja marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang sangat sejuk pada sore hari ini dalam rangka acara yang tadi sudah saya sebut, halal bihalal Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara, serta peluncuran peluang bisnis usaha di era new normal dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkan Gubernur Sumatera Utara atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi secara khusus kepada pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Sumatera Utara yang telah melaksanakan kegiatan halal bihalal pada sore hari ini. Kegiatan ini tentu saja diharapkan menjadi momentum bagi Kadin Indonesia dan Kadin Sumatera Utara untuk menjaga tali silaturahim di antara para pengurus dan anggotanya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam pengembangan ekonomi Indonesia dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara ke depan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui berbagai program selalu berupaya untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat, termasuk dalam hal ekonomi sesuai dengan visi dan misi Gubernur. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, tentu saja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa sendirian mewujudkannya atau melaksanakan tanggung jawab ini, tetapi harus dan itu wajib diperlukan kerjasama dan kebersamaan dari seluruh pihak dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pelaku usaha yang berhimpun dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara. Kadin merupakan organisasi yang dibentuk sesuai amanat undang-undang, sehingga diharapkan berperan dalam mendukung program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah sekaligus mendukung visi pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang maju, aman, dan bermartabat. Bapak dan Ibu serta undangan yang berbahagia, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tentu saja diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah dengan para pelaku usaha. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini,
pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Pandemi ini telah merusak tatanan ekonomi nasional, termasuk perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 mengalami kontraksi atau minus 1,07%. Dari sisi produksi, kontraksi tertinggi dialami oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,77%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi tertinggi dialami oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 10,36%. Penanganan COVID-19 yang semakin baik serta program vaksinasi nasional menjadi titik terang pemulihan ekonomi sejak awal tahun 2021. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan inovasi dan teknologi siap pakai di masa new normal. Selama pandemi, sektor informasi dan komunikasi tumbuh dengan signifikan. Masa depan ekonomi akan berbasis ekonomi dan less kontak. Dunia usaha akan bergeser ke sistem digitalisasi akibat pandemi. Oleh sebab itu, pengusaha dituntut kreatif dan memiliki paradigma baru dalam menjalankan roda bisnisnya. Kami percaya bahwa Kadin yang diisi oleh pengusaha profesional tentu akan menjadikan perkembangan teknologi ini sebagai sebuah peluang untuk pengembangan bisnis sekaligus memberikan efek yang baik bagi kemajuan daerah khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional dan upaya memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha. Omnibus Law ini diharapkan menjawab permasalahan yang ada dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan oleh pengusaha di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang sangat kita cintai ini. Selain itu, Kadin juga perlu membangun kerjasama dengan komunitas bisnis internasional yang relevan dan strategis dalam program reindustrialisasi perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku regulator akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan pelaku usaha dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku regulator akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan pelaku usaha dan asosiasi bernamanya demi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan peran dan tidak lanjut Kadin dalam upaya membuka peluang usaha yang sebesar-besarnya di era new normal sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, serta Kadin Indonesia dan Kadin Sumatera Utara senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian Gubernur Sumatera Utara sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli Gubernur Bapak Agus Tri Priyono. Selanjutnya persiapan untuk pelaksanaan penandatanganan MOU. Namun sebelum persiapan kita akan mendengarkan sembari persiapan penandatanganan MOU, kita akan mendengarkan satu lantunan lagu bersama hiburan yang sudah sedia.